Halo, perkenalkan nama saya Dini Sandra Iman. Apa sih yang membuat saya yakin masuk ke dalam organisasi? Karena saya mempunyai pengalaman sebagai anggota YPPK di SMP Negeri 16, lalu dengan pengalaman tersebut saya menjadi yakin bahwa saya bisa melanjutkan ke organisasi berikutnya di SMK, yaitu sebagai OSIS. Dan di SMK ini, kebetulan saya diangkat sebagai ketua OSIS. Saya merupakan anggota OSIS dari SMK Pustek yang menjabat selama 2 tahun. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke, kalau boleh tahu gimana sih cara kamu sebagai ketua mengatur anggota kamu untuk menjalankan prospek kerja pada organisasi pada saat itu? Yang pertama tentunya aku sebagai ketua, aku harus bisa mengatur semua anggota aku dan memastikan bahwa anggota aku tahu nih apa yang menjadi tujuan kita bersama. Dengan itu, aku pasti akan mendistribusikan mereka dan membagi tugas mereka dengan sesuai dengan keahlian bahkan sektif mereka, karena di dalam organisasi itu kita mempunyai sektifnya masing-masing. Ada dari sektif 1 sampai 8 itu juga mempunyai tugasnya masing-masing. Contohnya untuk petugas upacara itu biasanya pegang sektif 2 nih Kak. Nah, lalu kalau untuk acara-acara besar seperti pensi, biasanya itu mereka yang megang sektif 8 gitu. Dengan pembagian tugas tersebut di saat acara itu kan tentunya membuat kita lebih gampang menjalankan suatu acara ya kayak. Dan nanti di saat sudah menjalankan suatu acara itu pastinya aku akan terus memantau mereka dan membantu apa yang menjadi kesulitan mereka. Bisa jadi evaluasi buat nanti kayak ke depannya gimana. Terus juga komunikasi itu penting, apalagi pas kita lagi jalanin suatu acara. Tanpa adanya komunikasi itu nggak bisa. Kalau misalkan kita miskom aja itu acara bisa berantakan kemana-mana. Jadi caranya itu gampang kita. Yang pertama kita bisa mengatur, membagi tugas. Kebersamaan kita sebagai anggota juga harus bisa kan. Dan yang paling penting itu komunikasi. Oke, lanjut nih Kak. Sekarang kita masuk ke gaya kepemimpinan. Gimana sih kamu mendefinisikan gaya kepemimpinan kamu? Apakah kamu lebih condong ke arah yang otoriter, atau demokratis, atau transformasional? Kalau untuk aku sendiri, aku tuh nggak suka diikat dan nggak suka mengikat. Artinya aku nggak suka kalau gaya kepemimpinan aku tuh yang mengikat anggota-anggota aku. Sedangkan aku tahu rasanya kalau misalkan kita diatur yang benar-benar harus turun peraturan itu gimana. Jadi kalau untuk gaya kepemimpinan aku sendiri, aku lebih yang terbuka dan mendengarkan saran dari Yang mereka. merangkul gitu ya? Ya, merangkul. Karena dengan mendengarkan mereka, kita juga membuat komunikasi kita sesama anggota itu bagus, antara ketua dan anggota yang lain itu bagus kan. Jadi untuk sistem kepemimpinan aku ini adalah demokratis. Oke. Selanjutnya, gimana kamu memastikan bahwa gaya kepemimpinan kamu sejalan dengan budaya dan nilai-nilai organisasi? Tentunya aku sebagai ketua juga harus bisa memahami nilai-nilai inti, terus tujuan dan nilai budaya dalam organisasi. Karena itu penting ya, ngaruh juga ke dalam gaya kepemimpinan kita sebagai ketua dalam organisasi. Yang pertama itu pastinya aku harus bisa komunikasi secara langsung dengan anggota aku. Sehingga itu pastinya membuka wawasan kita masing-masing ya kayak. Terus pasti dengan komunikasi tersebut kita bisa tahu bagaimana mereka mengartikan sebuah nilai budaya, nilai-nilai penting yang dalam organisasi itu harus ada kan. Terus aku juga pastinya harus memastikan bahwa kepemimpinan aku tuh konsisten sejalan dengan nilai-nilai yang bersangkutan. Jadi nilai-nilai yang bersangkutan itu misalnya Kak, menekankan kerjasama dan partisipasi dalam melakukan segala sesuatunya. Kalau misalkan kita dalam organisasi dari kerjasama gak ada komunikasi, itu pastinya gak benar, organisasinya gak bakal sejalan, gak bakal ada namanya tujuan bersama. Terus kita juga pastinya akan setelah melakukan komunikasi itu kita pastinya akan ada pendekatan demokratis dan kolaboratif. Lalu contohnya itu seperti apa ya? Seperti aku yang menjadi contoh baik sebagai ketua dalam organisasi yang menerapkan nilai-nilai demokratisnya itu. Oke, tadi gaya kepemimpinan udah, dan sekarang aku mau nanyain tentang komunikasi dalam tim nih Kak. Gimana sih strategi komunikasi yang kamu terapkan untuk memastikan transparansi dan partisipasi aktif dari anggota dan pemangku kepentingan gitu?
Tentunya aku sebagai ketua organisasi itu kan punya tanggung jawab besar ya, kayak aku harus bisa memastikan bahwa saluran komunikasi antara aku sebagai ketua dan anggota-anggota aku ini berjalan terbuka dan mudah diakses. Nah ini tuh nggak harus secara langsung juga kak, ternyata tuh kita bisa lewat email, bisa lewat telepon, walaupun ini Zoom itu kita juga bisa. Jadi kalau ada anggota kita yang nggak bisa hadir secara langsung, kita bisa mengundang mereka lewat ini atau lewat Zoom. Yang kedua itu, aku memastikan bahwa komunikasi kita tuh berjalan dengan informasi yang jelas dan tepat waktu tentunya mengenai keputusan strategis, pengembangan proyek yang bakal kita buat, ataupun ada perubahan dalam suatu tuntutan acara gitu kan ya kak. Terus juga kita harus bisa bertanya ke mereka, ada pasaran, ada evaluasi dari diri mereka sendiri yang merasa kurang nih, harusnya nggak gini kalau misalnya dalam menjalankan suatu acara. Itu aku akan mendorong anggota-anggota aku untuk mereka tuh mengeluarkan ide, saran maupun kritik buat kita sebagai anggota BPH, bagian yang pentingnya kan. Nah, dengan begitu kita bisa tahu, bahkan bisa mempertimbangkan suara-suara mereka. Apapun saran, ide itu kita tuh berguna banget untuk komunikasi dalam berorganisasi ya kayak. Juga pastinya setelah acara dijalankan ataupun tidak adanya acara, biasanya kita itu ada rapat mingguan yang membahas kalau misalkan di segmen 1 sampai 8 ini kedepannya mau bagaimana, apa sih proker yang mereka mau kerjain buat kita selama seminggu kah atau sebulan ke depan. Biasanya dalam acara-acara besar itu udah ada agendanya tuh kayak di bulan ini, di tanggal ini apa sih acara yang mau dibuat, dan disitulah di rapat itulah semuanya akan mengeluarkan ide, mengeluarkan saran, mengeluarkan kritik, lalu nanti ada evaluasi juga setelah acara dilakukan. Jadi intinya nggak cuma ada rapat evaluasi, kita juga terbuka buat semuanya kok. Rapat evaluasi. Iya, kalau misalnya rapat evaluasi itu nggak bakal bikin kita dalam organisasi itu berkembang. Jadi kita harus mendengarkan suara siswa-siswi, suara anggota kita, suara guru-guru. Sebagai OSIS itu sebenarnya harus bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang memang ini bagus nih idenya gitu loh kak. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih kak. Aku mau nanyain tentang hasil. Ya, selama kamu menjabat sebagai ketua OSIS dulu, setelah selesai, apa sih yang kamu dapetin gitu? Terus apakah proker sebelumnya kamu jalanin itu masih berjalan sampai angkatan bawah? Ya, kalau misalnya buat pribadi itu banyak sih kak, dalam cara kita berkomunikasi dengan orang-orang luar, cara kita bersosialisasi dengan orang luar itu tuh lebih gampang karena komunikasi yang kita jalin dalam organisasi itu ke bawah sampai kita masuk ke dunia perkuliahan, kerjaan. Itu dampak baiknya buat diri aku sendiri. Terus kalau untuk penghargaan yang diberi dari sekolah itu ada, kita untuk semua anggota OSIS itu dapat sertifikat penghargaan. Itu berguna kak buat di kuliah, tapi dengan kutip yang ketua, wakil, sekretaris bahkan bendahara BPH aja, tapi untuk anggota lainnya itu kurang. Terus kalau misalkan dampak baiknya proker yang berjalan sampai saat ini itu banyak kak. Kayak yang pertama aku bilang, itu proker yang besar itu berjalan sampai sekarang. Nah, hari Jumat, terus mereka bakal adain, yang aku dengar ya, di angkatan bawah itu bakal adain pensi lagi. Soalnya kan ini terakhir kali itu pensi di angkatan aku doang ya. Untuk angkatan ini mungkin bakal diadain lagi dengan biaya yang mencukupi. Pastinya yang aku lihat dari sharing-sharing mereka selama kita ketemu itu, mereka lebih OSIS tuh lebih dihargai sama semuanya. Kalau kebanyakan manusia kurang dihargai gitu. Nah, keberadaannya kayak istilahnya ya udah buat membantu project guru, terus dituangin ke OSIS semuanya. Tapi sampai sekarang suara-suara anak-anak OSIS itu lebih didengar, lebih dapat ditampung dengan guru-guru.
Itu sih yang aku rasakan sekarang. Oke, jadi masih ada broker dari kakak yang masih ke Turun bawah, gitu ke iya, bawah. Buat apa ya, buat aku pribadi itu sangat amat senang sih. Iya. Karena Masih apa berjalan. iya ya, visi misinya juga masih ke jalan kan sampai ke bawah, jadi benar-benar terharu sih buat sekolah sama adik-adik posisi yang di bawah. Wah. Oke, segini dulu buat wawancaranya. Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Udah sibuk-sibuk udah. Tetap luangin waktu buat aku wawancara. Senang juga bertemu dengan kakak. Terima kasih banyak.